Bang Budo sebenarnya menguasai materi ini apa enggak? Jujur aja kalau Enggak enggak kayaknya. Tadi kan dia udah ngakuin. Loh, enggak, enggak, bukan lolonya bukan. Bang. Maksudnya biar enak kita diskusi. Abang menguasai Iya. materinya apa enggak? Itu aja. Di sini ini room ini kan mau nyari kesimpulan. Ya maksud saya kalau misalkan kita ngobrol, kita ya bisa dibilang ini debat nggak sih? Nggak Bukan debat itu ya. pertanyaannya Bang. Abang menguasai materi ini enggak? Kalau sekiranya menguasai jangan dipaksakan. Tadi kan saya bilang kayak begitu. Nanti Iya. kalau dipaksakan justru Abang merusak ajaran kekristenan sendiri, ajaran Yesus Iya, sendiri. begini loh. Enggak merusak masalahnya di sini. Kalau misalkan kalian mau tanya menguasai, persepsi kita saja sudah berbeda. Gini, kalau misalkan menurut ibu itu bertentangan, menurut aku tidak bertentangan. Nah, menurut aku penguasaan aku ya seperti ini. Menurut ibu Saya berbicara ayat ini berdasarkan Bible loh Bang. Coba Padahal- saya mau tanya nih iya, sama berdasarkan Bible. Om Budo. Dengar, saya mau bertanya sama Om Budo. Pada saat di dalam Matius 28 ayat 19, kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Tetapi di dalam Matius 10, Yesus mengatakan, melarang ke-12 murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Tapi kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Ini bertentangan tidak dua ayat ini? Itu bukan bertentangan, Bu. Itu karena keselamatan itu dimulai dari bangsa Israel. Itu Nggak pertama. nyambung Bang, nggak nyambung. Lah, kenapa nggak nyambung? Nggak nyambung. Abang mengatakan bahwa Yesus memerintahkan pengabaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa, tetapi Yesus mengatakan melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa lain. Yang ini memerintahkan, yang ini melarang. Begini loh. Jadi jangan Bentar, aku ambil Alkitab dulu ya. boleh. Boleh nggak? Boleh silahkan. Nanti saya suruh baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saya, saudaraku semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, Bu. Tadi di ayat mana, Bu? Matius 28 ayat 19, coba kamu baca. Matius 28 ayat ini tentang dusta mahkamah agama. Oke bentar, lanjut dulu sama Bang Zuma. Ini aku mau perlu dulu sebentar. Bang Da, dilanjut dulu bentar ya. Ini Bang Ya Zuma nanti monitor, sama Bang. aja. Sama apa yang akan dijelaskan Bang Zuma juga sama. Aku mau ini dulu, izin mau ada transfer dulu bentar. Ya. Bu, Bang Ya, Zuma tes, monitor, tes. Bang. Sabar dulu, Budo, sabar. Tes. Ya. Oke. Pakai silakan. Jadi gini Bang, Matius 28, 19, 20 itu kalau kita lihat di ayat lain itu nanti dia cacat Bang. Contoh gini Bang, dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, ketika Paulus bertanya kepada para murid, Paulus bertanya begini, sudahkah kamu mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Nah sementara di Matius ada Roh Kudus. Cacat Bang jadinya Bang. Coba kau lihat tuh. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. enggak. Tadi aku mau satu persatu dulu dari Ibu tadi yang apa? Iya. Yang Matius. Matius 28 ayat 19 yang tadi kamu ini Bang, yang tadi kamu sampaikan. karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Anak Roh Kudus. Nah, Nah, itu di situ disebut Roh Kudus kan? Coba kau Ya. baca Kisah Para Rasul 19 ayat 2.
Kenapa para murid No. nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Kalau memang Bentar. diperintah membaptis setelah atas ayat nama ini, Bapa Putra, ayat apa Bu tadi perbandingannya? Ustaz Sugi suruh baca aja dulu ke Matius 10. Matius 10, Matius 10 ayat 5 5 ayat 6. 5 sampai 8. Supaya kita nggak loncat-loncat. Di sini juga ada Bang Suma. Halo Bang Suma, salam ya Bang Suma. Ini apa sih namanya? Kalau di Kristen apologet, kalau di Muslim apa ya? Ya, sama aja. Oh ya. Coba baca dulu Bang Matius 10 ayatnya 5 sampai 8. Matius 10 ayat 5. Tadi ya teman-teman yang di bawah sabar sebentar ya. Boleh baca, silahkan. Ya, saya lagi dalam hati aja ya. Enggak dibacain jangan di dalam hati dong, bacain. Yesus memanggil 12 murid, bacalah. Baca, jangan di dalam hati. Jangan di dalam hati Bang bacanya. Ya, Bacanya jangan di dalam hati, biar orang di bawah tahu semua. Oke. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Melainkan pergilah kepada orang siapa? Kok diloncat-loncatin sih, gimana itu? Jangan diloncat. dong. Parah ini. Ngapa Ini kita diloncat? hafal di luar kepala loh Bible ya Ustadz Zugi ya. Kita hafal di luar kepala Bang. Enggak. Ya, enggak, saya enggak loncatin loh. Aku baca. Kenapa lompatnya ke kerajaan surga? Aduh. Ayat ke-6-nya dibaca dulu dong Bang. Jangan berfirman dalam hati. Ayat ke-6-nya dibaca dulu. Oke, gini aja. Aku baca dari awal ya, dengar baik-baik ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, udah cukup. Nah, di sana bertentangan tidak dengan liturgi gereja tadi Matius 28 ayat 19 dan ya ayat 19. Bertentangan tidak? Ini Matius 10 perkataan Yesus loh semua ya. Enggak, ini pemahaman aku ya. Ini kalau misalkan memakai logika aku. Jangan pemahaman aku, Bang. Jangan pemahaman aku. Itu dulu baca perkataan Yesus. Katanya kan tidak boleh merubah-rubah isi kita, Bang. Tidak boleh menambahkan dan mengurangi. Iya, Nah, itu dari Matius 28 ya, ayat 19 dengan Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8 itu bertentangan tidak? Ibu izinkan aku ngomong. Ya, Enggak bertentangan atau tidak? Sebentar, jangan dulu menjelaskan karena ini kitab terjemahan semua orang bisa paham, Bang. Bertentangan tidak? aku mau ngomong. Bagaimana aku bisa Silakan, kasih alasan silakan. kan nanti kalau misalkan ibu tidak apa, nanti ibu bisa kasih silakan. argumen gitu loh. Nah, di Matius 28 tadi itu perintah ke siapa, dan di Matius 10 ini perintah ke siapa, Bu? Perintah kepada para murid. Iya. Ah, di Matius 28 itu perintah kepada siapa? Para murid. Para murid. Emang Yesus pernah memerintahkan kepada siapa? Kalau Yesus memerintahkan misalkan kepada orang Kristen, kenapa tidak didengar perintahnya? Ya, beda. Bedanya apa? Begini. Ini konsepnya beda. Konsep beda apa? Kalau misalnya di Matius di Matius 10 ke-12 murid itu itu diutus untuk memberi apa? Tunggu, saya baca lagi ya. Beritakanlah